Nah oke lor, di video kali ini kita akan nerusin video yang sebelumnya tentang alur cerita Tokyo Ghoul yang kali ini akan kita lanjutkan ke part 2. Nah dari sini alur ceritanya berlanjut ke Tokyo Ghoul Re. Untuk anime dan juga manganya sendiri lumayan sama, jadi nanti cukup aku tambahin yang belum diceritain aja. Nah mari kita masuk ke alur cerita. Kaneki yang kalah setelah bertarung dengan Arima Kisho saat itu sekarat, namun ia masih hidup. Kemudian ia pun menjadi tahanan di Cochlea. Akan tetapi Kaneki di sini selalu mengalami mimpi buruk, bahkan ia sering berusaha untuk mencongkel matanya sendiri. Tak hanya itu, Kaneki juga tidak nafsu makan, dan pada titik tertentu karena terus-menerus mengalami depresi, ia pun kehilangan ingatannya. Dari sini Arima pun berusaha untuk lebih mengenal Kaneki dengan sering membawakannya buku. Dan pada suatu saat, karena Kaneki akan dijadikan seorang penyidik ghoul, Arima pun meminta Kaneki untuk memilih beberapa kanji yang ada di koran. Yang akhirnya kanji-kanji yang dipilih oleh si Kaneki yang hilang ingatan itu pun membentuk nama Heisei. Dan jadilah Heisei Sasaki yang merupakan seorang penyidik ghoul sekaligus setengah ghoul yang dimentori oleh Mado Akira dan juga Arima Kisho. Kepribadian halus dari Kaneki sebelum rambutnya berubah menjadi putih pun masih terbawa ke dalam diri Heisei. Heisei sendiri memimpin tim khusus yang disebut Queens, yang mana mereka adalah para manusia yang ditanamkan Kakuho Ghoul ke dalam diri mereka. Namun meski begitu, mereka masih tetap bisa mengkonsumsi makanan biasa seperti manusia. Saat para Queens ini mengaktifkan Kakuni milik mereka, salah satu mata mereka akan berubah menjadi Kakugan. Namun hanya sebelah, jadi mirip kayak ghoul bermata satu atau setengah ghoul. Project Wings sendiri terinspirasi dari kondisi Heisei Sasaki atau Kaneki Ken yang setengah manusia dan juga setengah ghoul. Ketika Kakuho seorang ghoul dimasukkan, mereka membentuk 5 frame agar membantu penggunanya lebih mudah mengendalikannya. Dan setiap frame memiliki perbedaan kekuatan 20%, jadi semakin tinggi penguasaan level framenya, maka akan makin kuat Kakune yang bisa ia gunakan. Namun, resiko lepas kendalinya juga semakin besar. Para anggota dari squad Queens ini tinggal di satu tempat yang sama, yaitu Shadow. Dan sebagai seorang penyidik ghoul kelas 1, Heisei Sasaki memimpin squad Queens yang beranggotakan Urie Kuki, Toru Mutsuki, Shirazu Kinshi, dan juga Saiko Yonebayashi. Mereka merupakan keempat anggota squad Queens generasi pertama. Nah, di sini tim Mado Akira yang di dalamnya juga ada squad Queens bersama dengan tim Shimoguchi ditugaskan untuk bekerja sama dalam penangkapan ghoul yang bernama Torso. Ia memiliki kebiasaan untuk memakan bagian atas dari tubuh korbannya. Dan seluruh korbannya tersebut kebetulan adalah wanita. Meski ditugaskan untuk bekerja sama, Urie dan Shirazu lebih bertindak secara individu demi naik pangkat. Di sini akhirnya mereka juga mendapatkan informasi tentang Torso dari Horichie dengan bayaran barang pribadi milik Sasaki Heisei. Di tempat lain selain diburu oleh para penyidik, Torso juga dicari oleh seorang ghoul ranking S yang dijuluki Orochi. Sementara itu di Cochlea, Sasaki dan juga Mutsuki menemui Porpora dan menanyakan tentang Torso. Di sini Heisei pun mendapatkan informasi bahwa kemungkinan ia adalah seorang supir taksi. Sasaki juga memutuskan untuk mengecek rumah sakit karena lokasi perburuannya biasanya dekat dengan rumah sakit. Sementara itu di tempat lain, Torso alias Karao Saiki mendapatkan pesan dari Aogiri yang disampaikan lewat Hinami, bahwa ia kini diburu oleh para penyidik karena ia makan terlalu banyak. Saat Mutsuki berada di dekat rumah sakit, ia pun melihat seorang supir taksi yang ia yakini kuat sebagai Torso. Ia pun kemudian menggantikan seorang wanita yang sebelumnya akan naik ke taksi tersebut. Dan ternyata benar bahwa itu adalah Torso. Untunglah di sini Mutsuki sempat mengirimkan lokasinya kepada kawan-kawannya. Urie dan juga Shirazu pun kemudian bergegas menuju ke tempat Mutsuki. Saat Torso berhasil dipojokkan oleh squad Queens, di sini Orochi pun datang untuk membantunya. Di sini Orochi pun berhasil mengajar para squad Queens hingga Heisei pun tiba. Namun Heisei juga baru bisa mengajar balik Orochi setelah sedikit kepribadian milik Kaneki kembali ke dalam dirinya. Di sini juga baru diketahui bahwa ternyata Orochi adalah Nishio Nishiki, yang tentu itu memicu ingatan milik Kaneki muncul kembali ke dalam diri Heisei, yang pada akhirnya itu pun mengakibatkan Heisei lepas kendali dan baru bisa kembali tenang setelah ditangani oleh Akira, Take, Ito, dan juga Takeomi. Nah, sedikit ngebahas tentang Urie ini memiliki kepribadian yang biasa batin bahasa Jawane. Jadi ya setengah kayak munafik gitulah. Urie sendiri memiliki dendam kepada Kuroiwa Iwao karena dulu Kuroiwa mundur bersama yang lainnya dan meninggalkan ayahnya si Urie saat bertugas, yang akhirnya mengakibatkan ayahnya si Urie ini meninggal. Ayah dari Urie ini bernama Mikito Urie. Ia meninggal karena menahan sang Fukuro, jadi ia wafat dengan cara yang sama seperti Kasukamado. Di tempat lain, anggota squad Shimoguchi juga dibantai oleh seorang ghoul yang bernama Rabbit alias Ayato. Setelah kejadian dengan Orochi itu, Heisei pun menggantikan posisi ketua regu dari Urie menjadi Shirazu. Tak lama kemudian di markas Shiji, Urie pun menemui Ryujiro Shiba untuk memperkuat Kakune miliknya. Namun Dr. Shiba menyarankan untuk mendapatkan persetujuan dari pembimbingnya terlebih dahulu, yaitu Heisei Sasaki. Yang mana nanti pada akhirnya Urie pun menggunakan stempel milik Sasaki tanpa sepengetahuannya. Sementara Urie menjalani operasi peningkatan frame, Heisei, Shirazu, dan juga Mutsuki pun pergi untuk mencari informasi tentang ghoul yang memiliki julukan Nutcracker. Di tengah-tengah investigasi mereka tentang Nutcracker, mereka pun sempat mampir ke sebuah kedai kopi yang bernama Rei. Yang tak lain tak bukan itu adalah kedai kopi yang dikelola oleh Touka Kirishima.
Di sini juga ada Yomo yang membantu Touka di kedai tersebut. Di sini juga menjadi pertemuan antara Touka dan juga Heise alias Kaneki setelah sekian lama. Entah di anime ataupun di manga, di sini menjadi salah satu momen terbaik dari Tokyo Ghoul Re, yaitu ketika Heise yang tidak bisa mengingat kehidupannya dalam 20 tahun terakhir tiba-tiba meneteskan air mata ketika meminum kopi buatan dari Touka dan bertemu dengan Touka setelah sekian lama. Meski di sini ia tidak bisa mengingat Touka sama sekali. Keesokan harinya mereka pun akan bertemu dengan skuad Suzuya. Di sini Yonebayashi yang tadinya itu hanya makan gaji buta juga akhirnya ikut bekerja setelah agak 3 kali lah. Di sini nampak Suzuya telah menjadi asisten penyidik khusus dan bahkan rambutnya telah nampak berwarna hitam. Ya mungkin diwarnai sih. Dari hasil investigasi diketahui bahwa Nutcracker sering menculik orang lalu kemudian menjualnya ke semacam pelelangan. Pelelangan itu juga diikuti oleh Big Madam yang dulu pernah menjadi majikan dari Suzuya Jozo. Setelah rapat itu, Heise pun bertemu dengan Donato Porpora. Di sini ia membahas tentang ingatan Heise dan memberitahu Heise bahwa ada orang atau ghoul yang bisa menjadi salah satu kunci kembalinya ingatannya, yaitu Amon Kotaro. Di tempat Tsukiyama, Kanae pun memberikan pakaian dalam milik Heise Sasaki yang diberikan oleh Horichie, namun tidak berhasil menggugah semangat dari Tsukiyama. Di sini Tsukiyama juga nampak terbaring lemah. Dan tak berselang lama, Heise, Saiko, Mutsuki dan juga Shirazu pun menyamar dan menyusup sebagai wanita dengan tujuan agar mereka mendapatkan informasi tentang rumah pelelangan. Di sini juga nampak ada Roma dan juga Nico. Setelah berhasil mendapatkan informasi, Matsuri pun kemudian memerintahkan Mutsuki untuk menyusup seorang diri, namun Suzuya pun kemudian mengajukan agar setidaknya ia ditemani oleh seseorang, yang pada akhirnya Suzuya pun mengajukan diri. Sebelum hari pelelangan, Sasaki pun melatih para anggota squad Queens lainnya agar mereka lebih siap ketika berhadapan dengan banyak ghoul. Hingga hari pelelangan pun tiba. Di sini para anggota Aogiri juga hadir. Ada Ayato, Hinami, Torso, Miza, Naki dan juga para anggota Aogiri lainnya yang bertugas untuk mengawal Big Madam. Pelelangan itu dihadiri oleh banyak ghoul dan dipimpin oleh Uta dan juga Roma. Di sini ada juga Mirumo Tsukiyama yang mencarikan mangsa yang sesuai untuk anaknya, yaitu Tsukiyama Shu. Hingga akhirnya Mutsuki pun ditunjukkan dalam pelelangan itu dan dibeli oleh Big Madam. Begitu giliran Suzuya keluar, ia pun langsung menyerang para ghoul yang lain. Tentu di sini ia juga berniat untuk mengejar Big Madam. Di tengah kekacauan itu, Kanae pun memanfaatkannya untuk menculik Mutsuki agar bisa diberikan kepada Tsukiyama Shu. Sementara itu, tentara Shishiji juga mendapatkan perlawanan dari Aogiri. Di sini bahkan Torso sempat bertarung dengan Kanae karena memperebutkan Mutsuki. Sementara Shimoguchi dan Take menghadapi Ota yang bersama Roma. Di tengah kerusuhan itu, Eto pun juga mengirimkan Takizawa yang telah menjadi ghoul bermata satu setelah sebelumnya ia menjalani operasi tak manusiawi dari Dr. Kano. Sementara itu di tempat lain, Urie yang kalah dari Big Madam justru memicu Kagune milik Mutsuki bangkit. Dan tak lama pula, Juzo dan juga skuadnya pun tiba di lokasi dan berhasil mengalahkan Big Madam. Di tempat Shirazu bersama Yonebayashi dan juga Hayashimura, mereka berhasil mengalahkan Nutcracker dan bahkan Saiko berhasil membangkitkan Kagune miliknya. Sementara di tempat Heise, ia pun diajar habis-habisan oleh Takizawa. Tak hanya itu, teriakan Kaneki yang kesakitan pun turut diperdengarkan lewat speaker oleh Hide yang kebetulan saat itu sedang menyusup. Harapannya agar seseorang segera menolong Heise atau Kaneki. Tak lama setelah itu, Hinami pun datang dan menolong Heise alias Kaneki. Dalam pikirannya, Heise sempat berkomunikasi dengan Kaneki, hingga akhirnya Heise pun berhasil memukul mundur Takizawa. Tak lama setelah itu, Arima pun tiba di lokasi. Untunglah saat itu Heise mengajukan diri untuk mengawasi Hinami hingga Hinami pun selamat. Setelah kejadian tersebut, Shirazu dan juga Yonebayashi diangkat menjadi penyidik kelas 2. Lalu untuk Urie, Takeyomi dan juga Mutsuki serta beberapa yang lain diangkat menjadi penyidik kelas 1. Sedangkan untuk Heise, ia dan juga beberapa penyidik lainnya juga diangkat menjadi penyidik senior. Untuk Mado Akira, ia dipromosikan menjadi asisten penyidik kelas khusus, dan untuk Suzuya dan juga Washu Matsuri, mereka diangkat menjadi penyidik kelas khusus. Malamnya, untuk merayakan kenaikan pangkat mereka, Heise pun membuat sebuah jamuan besar. Ia juga mengundang Arima serta Akira. Di sini, Heise juga memberikan rekan-rekannya hadiah, termasuk si Arima dan juga Akira. Selain itu, Heise Sasaki juga mendapatkan paket yang berisikan topeng dengan penutup mata, yang merupakan barang milik Kaneki Ken bersama dengan sebuah novel. Sementara di kediaman Tsukiyama, Tsukiyama Shu yang tidak bisa mengendalikan Kagune miliknya berusaha untuk ditenangkan oleh para pelayannya, salah satunya yaitu Kanae. Kanae sendiri merupakan anggota dari keluarga Roswald yang tersisa. Ia memiliki nama asli Karen von Roswald. Di sini ayah Tsukiyama Shu sempat menjelaskan bahwa karena perkawinan antar kerabat yang telah terjadi berulang kali, sel RC milik mereka sangat mudah terganggu. Di tempat lain, di Aogiri lebih tepatnya, Ayato mengajukan agar mereka menyelamatkan Hinami namun ditolak oleh Tatara. Sementara itu di tempat lain, lebih tepatnya di Cochlea, Heise membawakan buku sekaligus menginterogasi Hinami. Hinami di sini berusaha untuk kooperatif dengan Heise, sambil berharap agar ingatan Kaneki kembali lagi. Pasca Kaneki menginterogasi Hinami, di sini ia sempat bertemu dengan Shikikijima dan juga Furuta. Dan untuk misi berikutnya, mereka akan memburu suatu kelompok ghoul yang disebut Rose. Mereka adalah para ghoul yang merupakan pelayan dari keluarga Tsukiyama. Para ghoul yang dinamai Rose ini, mereka berburu demi memberikan Tsukiyama makanan. Di sini selain bekerja sama dengan skuad Kijima, mereka juga akan bekerja sama dengan skuad milik Uikori.
yang mana di sini salah satunya ada Ie Hairu. Di saat Shirazu bersama Saiko dan juga Takeomi sedang melakukan penyelidikan, di sini mereka sempat mampir ke salah satu toko roti dan tak sengaja mereka bertemu dengan Yoriko. Ternyata Yoriko berjualan roti di sana. Dari sinilah nanti awalnya Takeomi akan menikahi Yoriko. Sementara itu di tempat lain Haise mengunjungi Uta lewat alamat yang ada di paket pengirimannya, yang nanti pada akhirnya Haise akan memesan beberapa topeng untuk para anggota Squad Queens nantinya. Di saat yang sama, Squad Kijima dan juga Ie berhasil bertemu dan berhasil menangkap salah satu anggota dari Rose, yaitu Yuma. Kijima menggunakan sandera yang tertangkap tersebut dan menyiksanya. Tak hanya itu, ia juga menggunakan situs CCG dan mengunggahnya di sana agar memancing kelompok Rose. Meskipun hal itu juga mendapat banyak penentangan dari pihak CCG sendiri. Sementara itu, Sukiyama yang lekas membaik setelah melihat foto Haise berusaha untuk membangkitkan ingatan Kaneki dengan bicara padanya. Namun terhalang oleh para anggota Squad Queens lainnya. Yang pada akhirnya Kanai yang ingin membantu Sukiyama membayar beberapa gul untuk membunuh para anggota Squad Queens lainnya. Di sini saat Saiko bertemu dengan Shikorai dan hampir terbunuh, untunglah di sini ia ditolong oleh Amon Kotaro yang telah menjadi gul bermata satu. Kanai yang terluka di sini sialnya malah bertemu dengan Yoshimura Eto. Ia pun kalah bertarung dengan Eto dan diculik serta disiksa dan juga mulai dimanipulasi sejak saat itu. Sementara itu, Shirazu yang awalnya ragu untuk menggunakan Queen Key yang terbuat dari Kaguni milik Nutcracker akhirnya membulatkan tekadnya, karena ia juga membutuhkan biaya untuk pengobatan adiknya yaitu Shirazu Haru. Ia pun kemudian memotong rambut gondrongnya dan meminta maaf karena telah menghambat para anggota skuadnya yang lain. Di sini saat rapat, untuk mengetahui kekuatan musuh, Haise pun menawarkan rencana yang sempat ditolak oleh penyidik UI. Akhirnya, Haise dan juga para anggota Squad Queens lainnya pun menyamar menggunakan topeng yang sempat mereka pesan dari Uta dan berusaha mencari informasi dari para ghoul. Meskipun Shirazu dan juga yang lainnya berhasil mendapatkan informasi yang cukup, namun tidak untuk Haise Sasaki. Para ghoul cenderung lari menjauhinya karena topeng yang ia kenakan sudah melegenda di antara para ghoul. Dari sini timbullah rasa penasaran yang makin besar dalam diri Haise Sasaki yang akhirnya ia pun berusaha untuk mencari informasi tentang ghoul dengan penutup mata. Setelah sempat mencari, akhirnya ia menemukan sebuah nama yang pernah beberapa kali melakukan kontak secara langsung dengan ghoul yang menggunakan penutup mata. Dan itu adalah seorang penyidik yang bernama Amon Kotaro. Namun ia tidak berhasil mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang dirinya. Di saat yang lain, Haise pun sempat menemui Sukiyama. Ia pun menanyakan tentang Kaneki Ken kepada Sukiyama. Namun Sukiyama di sini merasa kebingungan dan juga ragu untuk memberikan jawaban. Di sisi lain, CCG pun akhirnya memutuskan untuk memusnahkan keluarga Sukiyama. Pada malam pengepungannya, Mirumo Sukiyama dan juga para pelayan berusaha untuk mencegah CCG agar tidak mengejar Sukiyama Shu dan agar Sukiyama Shu bisa lolos dengan selamat. Sukiyama pun dibawa ke salah satu gedung yang merupakan anggota dari Sukiyama Group. Namun ternyata CCG juga telah menyadarinya dan segera menyusul Sukiyama. Dan di puncak gedung tersebut, Sukiyama pun bertemu dengan Haise Sasaki dan berakhir dengan pertarungan. Sementara itu, Matsumae dan juga Mairo menghadapi Ie dan juga skuad Kijima. Di sini mereka berhasil membunuh Ie dan juga Kijima, meskipun di sini Mairo juga telah meninggal karena serangan dari Ie. Sementara untuk Matsumae, ia dibunuh oleh Nimura Furuta. Sedangkan di tempat lain, Shimoguchi dan juga dua anak buahnya tak sengaja malah bertemu dengan Kanae yang telah menjadi lebih kuat setelah disiksa dan dimanipulasi baik secara fisik maupun psikis oleh Yoshimura Eto. Di sini pula menjadi tempat kematian bagi Shimoguchi. Sementara di tempat berbeda, Regu Ito dan juga Regu Queens malah berhadapan dengan Noro saat mereka akan menuju ke tempat Shimoguchi. Setelah berjuang mati-matian, bahkan Shirazu sampai menggunakan Kaguni miliknya, juga Queen Key milik Nutcracker, akhirnya Noro pun berhasil dikalahkan. Namun dengan pengorbanan Shirazu dan juga beberapa anggota skuad itu. Di tempat Sasaki, Sukiyama yang telah berhasil dipojokkan tiba-tiba ditolong oleh Kanae. Kanae pun terus berhasil mengajar Haise hingga ia membangkitkan kembali ingatan-ingatan buruknya. Saat Kanae telah berhasil dikalahkan oleh Sasaki dan tidak ingin melawan kembali, disitulah Eto muncul dan memancing Kanae untuk menyerang Haise kembali. Disinilah Haise ditunjukkan ingatannya kembali oleh Kaneki Ken, yaitu sewaktu Kaneki masih kecil dan ia dianiaya oleh ibunya. Setelah terjadi perbincangan antara Kaneki dan juga Haise dalam pikirannya si Haise pun menyerahkan tubuhnya kepada Kaneki, dan akhirnya ingatan Kaneki Ken pun sepenuhnya kembali, dan rambutnya yang semulanya berwarna hitam putih menjadi seluruhnya berwarna hitam. Kaneki pun bertarung satu lawan satu dengan Yoshimura Eto dan berhasil memojokkannya. Namun di sini Kaneki tidak membunuh Yoshimura Eto. Di sini Kaneki juga tidak membunuh Sukiyama Shu dan hanya menjatuhkannya dari atas gedung. Namun sebelum Sukiyama menyentuh tanah, Kanae pun menyelamatkannya. Pasca pertarungan itu, Urie menyalahkan Haise karena datang terlambat dan tidak sempat menemani Shirazu di saat-saat terakhirnya, padahal Shirazu ingin bertemu dengan dirinya.
Namun justru di sini Kaneki membalas perkataan dari Urie yang kata-kata itu sangat merepresentasikan Urie sendiri. Di sisi lain, Sukiyama yang berhasil selamat dan berusaha untuk kabur dari pertempuran ditolong oleh Yomo dan juga Toka. Di sini juga ada Horichie dan juga ayahnya yang datang untuk menolong Sukiyamashu. Sedangkan di tempat yang tidak berjauhan, beberapa mobil Shishiji diserang oleh Aogiri, dan salah satu jenazah yang diambil dari mobil tersebut adalah jenazah milik Shirazu. Jenazah Shirazu pun dimanfaatkan oleh Dr. Kano sebagai bahan eksperimennya. Pasca operasi pemusnahan keluarga Sukiyama itu, pemakaman para anggota Shishiji yang tewas pun dilakukan. Salah satunya adalah pemakaman untuk Shirazu. Namun makam milik Shirazu saat itu masih kosong, jadi cuma batu nisan karena mayatnya dicuri oleh Aogiri. Pasca operasi pemusnahan Sukiyama itu pula, Heisei Sasaki atau mungkin lebih tepatnya Kaneki Ken naik menjadi asisten penyidik khusus dengan julukan Dewa Kematian Hitam Shishiji. Time skip setengah tahun pun berlalu. Di sini Shishiji mulai mendedikasikan waktu mereka untuk memberantas Aogiri. Di sini pula squad Queens yang baru terbentuk. Dan yang menjadi ketua di sini adalah Urie yang dibantu oleh Yonibayashi. Dan ada beberapa anggota baru seperti Shinsanpei Aura, Toma Hikemaru, dan Chingli Hishao. Untuk Chingli Hishao ini sebelumnya ia merupakan half human, seperti Arima. Hingga akhirnya ia pun menjalani operasi dan masuk ke squad Queens. Tentu di sini ia bisa menggunakan Kagune. Sedangkan untuk Mutsuki, ia sering dipindah-pindahkan untuk mendukung skuad yang lain. Dan kali ini ia sedang menyelidiki Pulau Rue bersama dengan skuad Hachikawa. Di sini pasca Shirazu meninggal, kawan-kawannya lah yang menanggung biaya pengobatan untuk adik Shirazu. Dan itu semua atas inisiatif dari diri mereka sendiri. Sementara itu juga nampak Kaneki dan juga Furuta menginterogasi seorang editor yang bernama Shiono yang merupakan editor dari Takatsuki-sen. Ia dicurigai bahwa dirinya membantu seorang ghoul yang tak lain tak bukan adalah Takatsuki-sen alias Yoshimura Eto. Sementara itu di Pulau Rue, Eto akhirnya mengungkap identitas aslinya di depan para anggota Aogiri yang lain. Ia juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah Raja Ghoul bermata satu. Di sini juga sempat diceritakan ketika Yoshimura Eto pertama kali mengawali karirnya sebagai novelis. Dan sama seperti di anime, di sini Yoshimura Eto juga sempat berniat untuk menemui ayahnya, namun akhirnya ia mengurungkan niatnya tersebut. Di sini juga terlihat kebencian si Eto kepada ayahnya yang teramat mendalam. Berbeda dengan Kuzen yang dalam tanda kutip lebih memilih untuk lari, Eto lebih memilih untuk melakukan perlawanan, baik kepada organisasi V maupun kepada Shishiji. Setelah Kaneki berhasil menangkap Eto, di sini Kaneki pun dimintai tolong oleh si Eto untuk menemaninya ke konferensi pers yang diadakannya tentang karya terakhirnya. Di sini, Eto pun mengungkap kepada publik bahwa dirinya adalah seorang ghoul. Dalam karya terakhirnya yang berjudul Oh no Break, Kaneki merasa bahwa karya itu ditujukan untuk Raja Ghoul bermata satu. Ia juga merasa bahwa penggambaran manusia dalam novel tersebut seperti mengambil model dari keluarga Washu. Di novel itu dijelaskan bahwa sejatinya mereka adalah kaki tangan dari para ghoul. Sementara itu, saat skuad Hachikawa menginvestigasi Pulau Ru atau Rushima, mereka diserang oleh beberapa ghoul dan hanya Ayumu Hoki yang berhasil selamat dan kembali ke markas. Sedangkan untuk Mutsuki, ia diculik oleh Torso. Seusai konferensi pers itu, Eto pun dibawa ke Corniculum dan akan ditahan di sana untuk sementara waktu. Saat menuju ke sel penjara itu, Eto pun menjelaskan tentang organisasi V, keluarga Washu, dan hubungannya dengan Rize maupun dirinya kepada Kaneki Ken. Ia juga menjelaskan bahwa gerbang RC sebenarnya dibuat untuk mengabaikan ghoul dengan pola sel RC tertentu, yaitu para ghoul yang bermitra dengan organisasi V dan juga para keluarga Washu. Termasuk di dalamnya nanti ada keluarga Washu, Kuzen, lalu putrinya Kuzen yaitu Yoshimura Eto, serta Kamishiro Rize yang merupakan ghoul yang melarikan diri dari organisasi V. Di sisi lain, Shachi pun diburu oleh Arima dan juga para anggota skuadnya atas perintah organisasi V, agar ia mau mengatakan di mana lokasi Rize. Di sini sempat diceritakan pasca Rize berhasil lari dari organisasi V dan bertemu dengan Shachi, akhirnya ia pun menjadi putri angkat dari Shachi dan mewarisi nama Kamishiro. Dan pasca Shachi berhasil dibebaskan dari Cochlea, ia pun bergabung dengan Aogiri. Di sini Shachi sempat bertemu dengan Kuzen yang merupakan kawan lamanya. Ia pun berjanji akan mengawasi Eto, sementara itu ia meminta Yoshimura alias Kuzen untuk mengawasi Rize. Di sini juga sempat diperlihatkan ketika si Shachi menemui Rize di tempat Yomo. Namun pada akhirnya, Shachi pun kalah setelah bertarung dengan Arima dan juga skuadnya. Di tempat lain, Ayato yang telah mengetahui tanggal eksekusi dari Hinami meminta bantuan kepada Banjo untuk menyelamatkan Hinami dari Cochlea. Sementara di salah satu gym, Kaneki pun menemui Urie. Ia mengatakan bahwa saat penyerbuan di Hiroshima nanti, ia dan skuad Arima tidak akan ikut menyerbu. Di tempat Eto, Furuta pun datang untuk menemui Eto. Di sini ia menanyakan tentang Raja Ghoul bermata satu. Namun dari percakapan itu, Eto pun menyimpulkan bahwa Furuta belum mengetahui siapa identitas dari Raja Ghoul bermata satu yang sebenarnya. Akan tetapi Eto di sini juga memberikan clue bahwa sebenarnya raja tersebut ada di dalam perut organisasi mereka sendiri. Nah, di sini editornya si Eto pun yaitu Shiono telah dieksekusi dan dagingnya pun dibuat menjadi pate oleh si Nimura, kemudian diberikan kepada si Eto.
Setelah itu, Kaneki pun datang dan mendengarkan rekaman tentang Nimura dari alat perekam yang ia pasang. Di sini Eto juga meminta Kaneki untuk membunuh sang Raja Ghoul bermata satu. Ketika penyerbuan Aogiri di Hiroshima dimulai, di sini banyak anggota yang dikerahkan, baik dari Queen Squad, tim Suzuya, Hoji, Akira, bahkan Ui, karena bisa memakan waktu yang sangat lama. Sementara untuk penjagaan Tiko Clea dan di markas diserahkan kepada skuad Arima, Kyoko Aura, Mogan, dan juga Heisei Sasaki. Sementara pertempuran di Hiroshima tengah berlangsung, di saat yang sama Ayato, Banjo, dan juga rekan-rekannya berniat untuk menyelinap masuk ke Cochlea, namun ternyata Cochlea telah diterobos oleh Kaneki Ken. Di sini ia membebaskan banyak ghoul termasuk Hinami. Kesempatan itu tak dilewatkan oleh Ayato dan juga kawan-kawannya yang juga langsung menerobos masuk. Ternyata di sini ia malah bertemu dan terpaksa bertarung dengan Arima. Namun di sini Ayato juga bertemu dengan Touka dan juga Yomo. Mereka pun bersama-sama menghadapi Arima. Setelah Kaneki dan juga Hinami berhasil melewati Nimura, Kaneki pun segera pergi untuk menghadapi Arima. Mereka berencana kabur lewat saluran parit yang paling bawah. Sementara itu Kaneki berhasil dipojokkan balik oleh Arima. Di sini Arima juga mengatakan bahwa sudah 645 kali ia mengalahkan Kaneki, dan selama 645 kali itu pula ia membatalkan niatnya untuk membunuhnya. Kaneki yang melawan balik kemudian mengamuk menggunakan wujud Kakuja miliknya. Di sisi lain, Eto juga membantu para pelarian dari kawan-kawan Kaneki. Di sini Eto membantai para anggota V yang dibawa oleh Nimura, namun ia dikalahkan setelah bertarung sengit dengan Nimura yang ternyata telah menjadi ghoul bermata satu seperti Kaneki menggunakan Kakune milik Rize. Sedangkan di tempat Kaneki yang sempat dipojokkan oleh Arima bahkan sempat bertemu dengan Hide di alam bawah sadar miliknya, akhirnya bisa menerima dirinya sendiri dan rambutnya pun kembali berubah menjadi warna putih. Dan dari sinilah akhirnya Kaneki berhasil mengungguli Arima, namun Kaneki tidak berniat untuk membunuh Arima, ditambah ia sudah tahu bahwa Arima tidak bisa mengalahkannya, bahkan ia membiarkan Arima menusuknya. Di sini Arima pun mengaku kalah dari Kaneki, lalu kemudian ia pun menyayat lehernya sendiri. Dan diteruskan dengan Arima yang menyampaikan wasiat terakhir kepada Kaneki. Arima menjelaskan kepada Kaneki bahwa ia, Hairu, dan juga para anak-anak yang berasal dari Sunlight Garden bukanlah manusia utuh, melainkan mereka adalah produk gagal dari percampuran antara ghoul dan manusia, yaitu setengah manusia. Yang membedakan dengan manusia biasa hanyalah usia mereka yang lebih pendek dan kemampuan fisik mereka yang di atas rata-rata manusia biasa. Sementara untuk kasus seperti Yoshimura Eto yang terlahir dalam keadaan setengah manusia dan juga setengah ghoul sangatlah langka. Di sini Kaneki juga akhirnya mengetahui bahwa ternyata Arima adalah Raja Ghoul bermata satu, atau lebih tepatnya penjaga singgasana Raja Ghoul bermata satu yang asli. Namun kemudian Arima menjelaskan bahwa Raja Ghoul bermata satu adalah sesuatu yang dibuat oleh Arima dan juga Yoshimura Eto. Dengan adanya ghoul yang bisa membunuh Arima Kisho, itu pasti akan menjadi harapan bagi para ghoul. Ia juga meminta Kaneki untuk mengklaim dirinya sebagai ghoul yang telah membunuh Arima Kisho. Tak lama setelah itu, Arima pun kemudian mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Maruto yang telah mengetahui kebenaran tentang keluarga Washu kemudian membunuh sahabatnya sendiri, yaitu Yoshitoki Washu. Di tempat Touka, ia bersama Ayato dan juga yang lainnya ternyata malah dihadang oleh Mugan dan juga Kyoko Aura. Di saat yang sama, Haisaki yang merupakan kepala sipir Cochlea saat itu juga dibunuh oleh Donato Porpora yang bekerja sama dengan Uta. Tak berselang lama setelah kematian Arima Kisho, Take dan juga para anggota skuad 0 pun tiba. Mereka datang ke sana untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Arima dan melaksanakan wasiat terakhir dari Arima Kisho, yaitu untuk membantu Kaneki Ken. Sebelum Kaneki, Take, dan juga para anggota skuad 0 sampai ke tempat Touka dan juga yang lainnya, mereka sempat bertemu dengan Eto yang telah dibuat terluka parah dan sekarat setelah bertarung dengan Nimura Furuta. Di sini, Eto pun menyerahkan harapannya kepada Kaneki dan Kaneki pun menerimanya. Ia kemudian pergi bersama Take dan juga para anggota skuad 0 untuk menolong kawan-kawannya dan mengklaim dirinya sebagai Raja Ghoul bermata satu. Sementara di Hiroshima, saat Miza disudutkan oleh Hanbe Abara yang merupakan bawahan Suzuya, di sini muncullah Kurona yang membantunya. Di sini juga sempat dijelaskan tentang klan ghoul milik Miza. Mereka dahulu merupakan ghoul kurcaci yang hidup di bawah tanah karena mereka tidak ingin mengambil resiko dengan berinteraksi dengan ghoul lain dan juga manusia permukaan. Mereka kemudian mempererat hubungan sesama mereka dan karena itulah Kakune mereka bisa sangat kuat. Bahkan di antara seluruh anggota klannya, Miza adalah yang paling kuat. Tak lama setelah itu, Kurona pun berhadapan dengan Suzuya dan juga para anggota skuadnya. Namun ia berhasil dipojokkan dan kemudian melarikan diri. Di tempat lain, Uria akhirnya menemukan tempat persembunyian Torso yang ternyata ia telah dibunuh oleh Mutsuki. Sedangkan di tempat Tatara, ia berhadapan dengan Mado dan juga Hoji. Yang pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Tatara dengan bantuan dari Takizawa. Namun Hoji tetap menganggap Takizawa sebagai ghoul, dan karena itulah Takizawa pun akhirnya membunuh Hoji. Yang kemudian ia juga mencekik Akira, namun Akira di sini masih hidup. Tak lama setelah itu, Amon pun datang untuk menolong Akira dan menghentikan Takizawa. Di tengah pertarungan itu, Mutsuki pun datang dan berniat untuk membunuh Takizawa, namun dilindungi oleh Akira. Tak berselang lama, Queen Squad pun juga tiba. Amon pun menahan Queen Squad dan meminta Takizawa untuk membawa Mado Akira pergi. Sementara itu, Kuro yang telah sampai ke tempat Kano berusaha untuk membunuhnya namun dihalangi oleh para kelinci percobaan dari Dr. Kano.
Hingga ia pun dibantu oleh Nishiki di sini. Namun mereka dihalangi oleh Roma dan juga Shikorae. Meskipun pada akhirnya Nishiki dan juga Kuro berhasil menangkap Roma. Sedangkan di tempat Naki dan juga Miza, mereka dibantu oleh Irimi dan juga Sugiyama untuk kabur. Sementara itu kepala keluarga Washu maupun anggota keluarga Washu yang berada di kantor pusat CCG, seluruhnya telah dibunuh oleh Nimura bersama dengan Uta dan juga Donato Porpora. Hari berikutnya, Kaneki bersama Squad 0 nampak berada di kedai Rei. Di sini, Kaneki juga bertemu dengan Koma dan juga Irimi setelah sekian lama. Di sini juga sempat menjadi reuni para alumni Anteiku yang telah lama tidak berjumpa. Nishiki pun tak lama setelah itu tiba dan kemudian mereka bersama anggota Squad 0 menuju ke tempat Sugiyama. Sementara para bawahan Banjo menjaga Roma dan Irimi serta Koma menggantikan Yomo dan juga Toka menjaga kedai. Sesampainya di tempat pertemuan, Naki langsung menyerang Kaneki karena ia belum bisa memaafkannya sebagai orang yang telah membunuh Yamori, ghoul yang begitu ia hormati. Di sini selain ada Naki dan juga para perwakilan dari White Shoot, ada juga Miza dan juga Kurona serta beberapa ghoul lainnya termasuk para anggota Squad 0. Kaneki pun menegaskan bahwa ia ingin melanjutkan keinginan dari raja sebelumnya, yaitu menciptakan dunia di mana ghoul dan juga manusia bisa saling memahami. Di sini juga ada banyak ghoul yang merupakan para tahanan dari Cochlea yang sempat Kaneki bebaskan, yang kemudian mereka menjadi simpatisan Kaneki dan bergabung dengan organisasi yang Kaneki beri nama God. Setelah tragedi pembantaian keluarga Washu, di sana ditemukan sebuah surat wasiat dari Tsuneyoshi Washu yang menyerahkan kepala biro komisi penanganan ghoul kepada Furuta yang merupakan anggota keluarga cabang Washu. Di sini Matsuri sempat menaruh kecurigaan bahwa pelaku dari pembunuhan keluarga Washu bukanlah Heisei Sasaki, tapi Nimura Furuta, namun pada saat itu belum bisa dibuktikan. Sementara itu di tempat lain, Kaneki pun bertemu dengan Furuta secara diam-diam. Di sini Kaneki hanya ingin memastikan beberapa hal seperti Furuta lah dalang dibalik insiden balok baja yang menimpa Rize, pembunuhan keluarga Washu, dan lain-lain. Kemudian di tempat CCG, berbagai kantor cabang diserang oleh para Pierrot. Namun yang tertuduh di sini adalah para ghoul yang dipimpin oleh Kaneki. Mengetahui hal itu, Kaneki pun meminta Sugiyama untuk menyiapkan banyak pakaian seperti yang biasa digunakan oleh geng ghoul White Shoot. Sedangkan di tempat Akira, pasca berhasil kabur dari Hiroshima, Banjo pun berusaha untuk menyembuhkan luka yang diderita oleh Akira. Meskipun dengan resiko yang tinggi, yaitu kadar sel RC yang terlalu tinggi yang ia terima bisa membahayakan tubuhnya. Oleh karena itu, demam yang diderita oleh Akira semakin tinggi. Bersamaan dengan itu, Nico pun muncul dan menawarkan opsi untuk mengantar Akira ke Dr. Kano, namun tentu saja ditolak. Kemudian Nico pun memberikan opsi kedua, yaitu yang memberikan kartu nama tentang organisasi dari Universitas Kamii yang bernama Taiwa Akuto. Mereka adalah organisasi yang menyuarakan tentang pemberian hak kepada para ghoul di masyarakat, dan salah satu yang memberikan kontribusi besar di sana adalah Kimi yang merupakan pacar dari Nishio Nishiki. Di sini mereka menjelaskan jika sel RC bisa ditekan, maka prosedur operasi seperti manusia normal bisa dilakukan. Sementara untuk obat penekan sel RC-nya sendiri hanya ada di lab yang berafiliasi dengan CCG. Sementara itu di markas Blackwood untuk mendapatkan dukungan dari Naki yang merupakan pemimpin dari geng ghoul White Shoot, Kaneki pun bertarung dengan Naki dan berhasil mengalahkannya dengan cepat. Dan mulai saat itulah geng ghoul White Shoot berada di bawah kendali Kaneki Ken. Sementara itu di markas CCG, Nimura berhasil memainkan perannya dengan sangat baik. Ia memprediksi bahwa para Pierrot akan mengincar markas pusat. Karena itu, ia memasang Suzuya sebagai pelindung markas pusat dan para penyidik khusus lainnya untuk melindungi distriknya masing-masing. Nah, di sini Kuroiwa Takeyomi kebetulan berada di markas pusat. Ternyata prediksi Urie benar bahwa mereka akan melindungi markas pusat. Setelah itu, Ui, Yonebayashi, dan juga Takeyomi pergi untuk membeli makanan di tempat Yoriko. Disinilah Takeyomi langsung melamar Yoriko dan langsung diterima oleh Yoriko. Di sini Yoriko merasa bahagia namun juga merasa sedih karena ia tidak bisa memberikan kabar bahagianya kepada Toka yang merupakan sahabatnya. Bahkan ia tidak mengetahui bagaimana kabar sahabatnya tersebut. Untuk menenangkan Yoriko, Takeyomi pun menanyakan nama Toka kepada Yoriko dan berjanji bahwa ia akan mencari informasi tentang dirinya. Di tempat Kaneki dan kawan-kawan, di sini mereka sedang mempersiapkan pakaian White Shoot dalam skala yang besar. Kaneki pun membaginya menjadi dua tim, yaitu yang akan menyusup ke lab dan yang akan melawan para Pierrot. Untuk tim yang menyusup ke lab awalnya ada Kaneki, Ayato, Kurona, dan juga Nishiki. Namun Takizawa kemudian mengajukan diri karena ia berpikir bahwa Kaneki pasti akan membutuhkan satu orang lagi yang mengingat aroma dari obat penekan sel RC. Setelah itu Nishiki pun dipindahkan untuk membantu Sugiyama, sedangkan Sugiyama sendiri akan memimpin para ghoul yang mengenakan White Shoot untuk melawan Pierrot bersama dengan Squad 0. Bersama dengan itu Irimi, Hinami, dan Miza juga ditugaskan untuk mendukung mereka. Begitu pula Yomo dan juga Toka yang ditugaskan untuk menjaga komunikasi antara Koma dan yang lainnya. Sedangkan untuk Koma sendiri menjaga markas. Toka di sini juga meminta Kaneki untuk bicara berdua dengannya sepulang dari lab. Sementara itu di salah satu pekan Valentine, para Pierrot pun mulai melakukan aksi teror mereka. Seluruh pasukan CCG pun kemudian bergerak sesuai dengan rencana dan juga perhitungan dari Furuta. Sementara itu di jembatan penghubung ke markas pusat, di sini skuad Suzuya bersama dengan skuad Arima berhadapan dengan para Pierrot. Namun ternyata di antara para Pierrot bukan hanya ada para ghoul namun juga ada manusia yang ditawan. Sedangkan di distrik 22 sambil menunggu bantuan dari markas pusat yang tak kunjung datang,
Para Ghoul White Shoot pun datang untuk melawan para Pierrot. Sementara di tempat Urie tak disangka ia dan juga Higemaru malah bertemu dengan Donato Porpora. Sementara itu sudah 20 menit setelah para Ghoul White Shoot tiba dan bertarung dengan para Pierrot. Tak disangka di sini mereka tiba-tiba kedatangan para investigator spesial dari kantor pusat yang pada dasarnya mereka adalah anggota V yang merupakan bawahan dari Furuta. Irimi pun kemudian masuk ke pertempuran untuk membantu para Ghoul yang lain dan menyarankan Kaneki untuk segera pergi menemui Ayato dan yang lainnya. Sebelum pergi, Kaneki sempat menyerahkan kepemimpinan di area tersebut kepada Sugiyama. Kaneki pun segera pergi menuju ke tempat Ayato, Kuro, dan juga Takizawa. Meski di sini ia sempat mendapatkan hambatan karena diikuti. Di tempat lain sempat diperlihatkan flashback pasca pertarungan dengan Amon Kotaro. Di sini sempat diperlihatkan bahwa nilai dari sel RC milik Urie sempat mencapai angka 1911, yang mana jika nilai RC-nya itu melebihi dari 1000, maka tidak akan ada bedanya dengan Ghoul. Bahkan saat Urie mencoba sandwich, di sini ia merasa jijik seperti halnya saat Ghoul memakan makanan manusia. Kembali ke tempat Urie, meskipun sempat kalah saat bertarung dengan Donato Porpora, Urie tetap memaksakan diri untuk melawan, hingga ia pun lepas kendali. Urie baru bisa tenang kembali setelah ia bertarung sengit dengan Yonibayashi dan dibantu disuntikan serum penekan RC oleh para rekannya. Sementara itu di tempat Kaneki, ia pun akhirnya bertemu dengan Ayato, Kurona, dan juga Takizawa. Akhirnya mereka berempat pun menyusup ke lab. Ketika menyusup ke lab ini, Kaneki sempat memberikan beberapa patah kata yang membuat Kurona merasa lega. Dan karena di lab itu ternyata tidak ada serum penekan sel RC, mereka pun segera menuju ke fasilitas penelitian nomor 4. Mereka pun berhasil menyusup dan menemukan obat penekan sel RC, bahkan Kaneki dan Takizawa di sini sampai mual. Namun salah satu pekerja di sana kemudian menekan tombol darurat dan membangunkan Amon Kotaro yang telah lepas kendali. Di sini Kaneki dan Ayato pun segera pergi, sementara Kurona dan juga Takizawa berusaha keras untuk menyadarkan Amon Kotaro. Bahkan sempat terjadi pertarungan antar dua Kakuja di sini. Meskipun akhirnya Kotaro berhasil ditenangkan. Sementara itu di sisi G, para anggota V yang berada di bawah komando Kaiko yang bekerja sama dengan Furuta berusaha untuk membunuh keturunan Washu yang tersisa, yaitu Matsuri. Sementara itu Akira pun menjalani operasinya setelah obat menekan sel RC berhasil didapatkan dan akhirnya ia pun siuman. Amon juga nampak ada di sana dan sudah kembali sadar. Di sini sebelum sempat bertemu dengan Akira, Amon pun sempat menemui Touka terlebih dahulu dan berbincang dengannya sebentar. Baru setelah itu Amon pun datang untuk menjenguk Akira sambil membawakan Akira kucing peliharaannya. Setelah itu Amon pun berbincang dengan Kaneki dan berbagi pandangan maupun pemikiran dengannya. Di saat yang sama Touka pun mengajak Akira keluar untuk berbicara dengannya. Di sini Touka memberitahu Akira bahwa dialah yang telah membunuh ayah Akira. Selain itu di sini mereka juga berbagi cerita tentang ayahnya maupun tentang Hinami. Barulah setelah itu Hinami dan Akira bisa berbaikan dan Akira pun bisa melupakan dendamnya. Sementara itu di CCG, Nimura mengenalkan squad Okai kepada para anggota CCG. Mereka merupakan bentuk baru dari Ghoul bermata satu. Mereka dibuat menggunakan transplantasi Kakuho yang telah disempurnakan oleh Dr. Kano. Mereka sendiri dibuat dengan menggunakan Rize sebagai bahan dasarnya. Dan yang menjadi pemimpin dari squad tersebut adalah Mutsuki. Di sini Nimura juga menunjukkan eksekusi para anggota klon yang salah satunya telah diserupakan dengan Kaneki. Skuad Okai ini berjumlah puluhan bahkan mungkin ratusan. Mereka bergerak dengan sangat cepat dan langsung membunuh para Ghoul dimanapun ditemukan. Sementara itu di tempat para Queen Squad di sana ada Suzuya dan juga Ito. Mereka yakin bahwa yang dieksekusi itu bukanlah Heisei, karena ada beberapa Ghoul yang bisa merubah wajah mereka. Di sini Yonibayashi sangat bersyukur karena yang dieksekusi itu ternyata bukan Heisei. Sementara itu di tempat Ui, ia bertemu dengan Furuta dan juga Dr. Kano. Di sini awalnya Ui sempat protes karena dulu Kano pernah bekerja dengan Aogiri. Namun Furuta kemudian menunjukkan kepala Ihei dan mengatakan bahwa ia bisa menghidupkannya kembali. Beralih ke tempat lain, Kaneki pun menemui Touka sesuai janjinya. Di sini nampak Touka mewarnai rambutnya seperti sedia kala, jadi agak beda dari yang sebelum ini. Di sini Touka juga sempat menanyakan keperjakaan Kaneki. Di sini Touka sempat menceritakan bahwa saat Kaneki masih menjadi Heisei, ia sering datang ke kafe dan membawa buku, namun ia justru melihat ke arah Touka. Touka juga teringat pandangan itu adalah pandangan yang sama yang Kaneki tujukan kepada Rize dulu. Di sini Touka juga berterus terang tentang perasaannya kepada Kaneki. Tak lama setelah itu Sukiyama pun datang untuk memberitahu tentang berita terbaru. Melihat pembantaian yang dilakukan Furuta kepada para Ghoul di TV, Kaneki pun memutuskan untuk membongkar setiap persembunyian mereka. Dan mereka akan terus bergerak serta dibagi menjadi beberapa kelompok mulai sekarang. Saat Kaneki dan Touka akan menutup toko, di sini Mutsuki dan juga Aura pun tiba juga bersama para Okai. Di sini Mutsuki terlihat lebih ekstrim dan juga lebih sadis karena terlalu terobsesi kepada Heisei alias Kaneki. Mereka pun terlibat dalam pertarungan singkat namun berhasil lolos. Sementara itu di tempat Suzuya, ia dan juga Urie pun bertukar pendapat tentang perdamaian yang sebenarnya. Apakah jika manusia atau Ghoul salah satu dari keduanya musnah, apakah itu bisa disebut kedamaian? Sementara itu di tempat Kaneki, ia dan juga Touka yang bersembunyi menghabiskan waktu berdua dan malam itu juga menjadi malam yang istimewa bagi keduanya. Pagi harinya, sahabat Touka yaitu Yoriko pun melangsungkan pernikahan dengan Takeomi. Kaneki dan Touka di sini juga melihat mereka namun dari kejauhan.
Di sini Toka juga memberikan Kaneki cincin yang bertuliskan nama ayah dan juga ibunya. Di sisi lain, di suatu taman, Ui menemui Okahira. Mereka sempat berbincang, namun di sini Okahira menegaskan bahwa orang yang sudah mati tidak akan bisa hidup kembali. Ia pun kemudian pergi untuk meminum obat yang membuatnya tetap hidup. Mungkin yang dimaksud di sini untuk mempertahankan kesadarannya. Di tempat lain, Naki dan juga kelompoknya menolong seorang anak yang dikejar oleh para anggota CCG. Anak itu pun kemudian diajak menuju ke markas persembunyian Blackwood. Ia adalah Hajime Hazuki, pemimpin dari skuad A Oge yang menyamar dengan identitas Kou. Hajime di sini juga sempat melihat Kaneki yang melakukan orasi di depan para ghoul yang ia pimpin. Di tempat lain, Nishiki mengatakan bahwa CCG semakin gencar memburu para ghoul. Mereka juga tidak bisa lagi menggunakan tempat yang biasa mereka gunakan untuk mencari makanan, yaitu tempat orang bunuh diri. Di sini Nishiki juga membawakan pesanan Toka. Sementara itu, Ayato masih menyelidiki bagian terdalam dari distrik 24, yaitu tempat sang Raja Ghoul bermata satu yang dahulu pernah ada. Raja Ghoul yang dianggap sebagai pahlawan karena ia hampir bisa menghancurkan CCG. Di tempat Nimura, ia pun bertemu dengan para clown. Di sini ia berkata bahwa ia akan mempersiapkan last boss yang cukup kuat untuk mengalahkan Yoshimura Eto maupun Arima Kisho dalam satu serangan yang ia sebut sebagai naga. Sementara itu, Ayato telah sampai ke distrik 24. Ia bahkan bertemu dengan beberapa ghoul di sana. Mereka menjelaskan bahwa nagalah yang menghancurkan kota mereka. Di tempat Tsukiyama, Hajime pun berusaha untuk menggunakan jaringan mereka namun ketahuan oleh Tsukiyama. Ia pun berusaha melawan namun berhasil dihentikan oleh Squad Zero. Ia hanya menitipkan surat kepada Kaneki dan ingin bicara dengannya. Dalam surat itu tertulis tanggal hukuman mati untuk Yoriko, karena ia dituduh telah melindungi ghoul. Padahal Yoriko sendiri baru mengetahui bahwa Toka adalah ghoul setelah ia diberitahu oleh pihak CCG. Sementara itu, Toka berusaha untuk memakan burger yang ia pesan dari Nishiki. Seperti ibu Eto yang memaksakan dirinya untuk memakan daging manusia, Toka di sini juga memaksakan dirinya untuk memakan makanan manusia demi memberi nutrisi bagi bayi yang ada dalam kandungannya. Justru Kaneki sendiri baru mengetahui bahwa Toka tengah mengandung anak mereka dari Nishiki, yang mana Nishiki sendiri mengira bahwa Kaneki sudah tahu. Kaneki pun segera menemui Toka untuk memastikannya, namun Toka enggan untuk memberitahunya waktu itu. Ia baru agak curiga ketika ia melihat kalender yang ditanggali oleh Toka. Di satu sisi, Kaneki berpikir bagaimana cara untuk menyelamatkan Yoriko, namun di satu sisi, ia juga sedang mengalami penuaan karena mulai kehabisan telomer. Nishiki pun menyarankan Kaneki untuk tidak menggunakan Kagune miliknya dan jangan sampai menerima luka yang fatal. Atau ia bisa mengatasi masalahnya dengan melakukan kanibalisme sesama ghoul. Namun Nishiki tidak menyarankan hal itu. Di kamar Kaneki, ia pun sadar bahwa Toka telah membaca surat tentang eksekusi Yoriko. Di sini pula Toka memberitahu Kaneki bahwa kemungkinan ia sedang hamil dan kemungkinan akan melahirkan pada bulan Desember. Kaneki pun lantas menanyakan kepada Toka bagaimana cara ghoul menikah. Toka pun kemudian memberitahu Kaneki bahwa biasanya mereka akan memberi bekas luka di pundak masing-masing. Bekas gigitan yang cukup dalam sampai tidak akan hilang meski telah meninggal. Setelah persiapan ekspedisi untuk mencari persediaan makanan selesai, Kaneki pun memberitahu bahwa ia menikahi Toka dan disusul dengan pesta pernikahan mereka yang diadakan di bawah tanah. Kemudian pada 21 April, para ghoul di bawah perintah Kaneki melakukan ekspedisi besar-besaran untuk mengumpulkan bahan makanan. Sementara itu, berkat Hajime yang memasang pelacak pada bagian lidahnya, CCG pun akhirnya berhasil menemukan markas Blackwood. Sementara itu di CCG, Kuroiwa, Urie, dan juga didampingi beberapa penyidik berniat untuk melakukan pemeriksaan kepada Furuta. Namun ia pun menunjukkan wajah aslinya yang dibantu oleh Roma dan juga Shikorae. Kemudian terjadilah kerusuhan di kantor pusat CCG. Sementara Kaneki dan tim ekspedisi melakukan perjalanan keluar, Hajime pun keluar dari selnya dan para Ogai juga telah tiba di markas mereka. Sementara Yomo menahan Ogai juga Mutsuki serta Aura, Toka dan Hinami yang bersama para ghoul tak sengaja malah bertemu dengan Hajime. Hinami yang dipojokkan oleh Hajime kemudian dibantu oleh Squad Zero untuk menahan Hajime agar ia tidak mengejar Toka. Namun mereka juga kedatangan Ui bersama para penyidik lainnya. Sementara di tempat Urie dan juga Kuroiwa, mereka berjuang keras untuk mengalahkan Shikorae dan juga Roma. Hingga akhirnya Roma berhasil terbunuh di sini sedangkan Shikorae terlempar keluar. Di sini saat situasi mulai memburuk, untunglah Marute beserta para bantuan pun tiba dan berhasil memaksa Furuta mundur. Kuroiwa di sini juga terluka namun untunglah ia tidak terbunuh. Di sini juga nampak Nagachika akhirnya mengungkap identitasnya. Sementara Squad Zero bertarung sengit dengan Ui dan juga Hajime, Toka malah bertemu dengan Suzuya dan juga para penyidik. Kaneki sendiri merasakan firasat buruk namun ia tetap melanjutkan ekspedisinya. Sementara itu Naki beserta para member Watchut berjuang mati-matian untuk melawan para Ogai. Di tempat Yomo pun akhirnya berhasil mengalahkan Mutsuki dengan listrik dan membuat Aura pingsan. Sementara itu di tempat Toka dan juga Hinami, mereka berjuang keras untuk menahan Suzuya dan juga anggota skuadnya. Tak lama setelah itu, Hinami pun menahan Suzuya seorang diri agar Toka bisa melindungi yang lain. Saat Hinami hampir kalah, untunglah Kaneki segera tiba di TKP. Untuk menghadapi Kaneki, Suzuya dan juga Hanbe sampai menggunakan armor Arata milik mereka. Kaneki juga langsung menggunakan Kakuja miliknya.
Namun setelah bertarung setengah mati, Kaneki pun kalah meski Suzuya dan juga Hanbei juga terluka parah. Bahkan di sini Xiao Ihei dan juga Rikai Souzu telah dipenggal. Namun kalau di anime mereka tetap hidup, jadi nggak mati. Tapi untuk versi manga mereka mati di sini. Sementara itu di dalam diri Kaneki, ia mengalami perdebatan internal dengan semua versi dirinya. Setelah membulatkan tekadnya untuk terus bergerak maju seperti kelabang, Kaneki pun seketika langsung memakan wajah Hajime serta membunuhnya. Ia juga langsung membunuh para anggota Ogai lainnya. Bersamaan dengan itu, Kaneki pun berubah menjadi Kakuja kelabang raksasa yang tumbuh sangat besar di tengah kota Tokyo, atau yang juga disebut naga oleh Furuta. Di tengah kekacauan kota Tokyo, di tempat lain, Take, Yusa, dan juga Ui berhasil selamat dari amukan naga tersebut. Di saat yang sama, Takeomi juga memanfaatkan kesempatan itu untuk membebaskan Yoriko dari tahanan. Di tempat lain, di sini terlihat Touka yang menyadari bahwa Kagune raksasa itu adalah Kaneki. Kalau yang di versi manga, si Furuta kan ada di tempat kejadiannya si Kaneki pas ia berubah menjadi kelabang raksasa. Tapi kalau yang di anime, Furuta ada di markas CCG pas kejadian Kaneki berubah menjadi kelabang raksasa. Sementara itu di CCG, Nagachika telah diberi alat bantu untuk berbicara. Di sini mereka meminta keterangan dari Dr. Ogura tentang Akihiro Kano. Di sini diceritakan bahwa Kano mulai berubah setelah ibunya wafat. Ia juga bertekad untuk menggunakan gul dalam bidang pengobatan medis. Di saat yang sama juga terlihat Dr. Kano tengah berziarah ke makam ibunya. Ia juga bunuh diri di sana setelah dikunangi oleh corona. Sementara itu kemudian Nagachika pergi menemui Mado dan juga Amon untuk menemaninya mengambil langkah berikutnya. Mereka pun kemudian pergi untuk menemui Touka dan juga para ghoul lainnya. Sebelum Touka bertemu dengan Nagachika, di sini Itori yang bawa Yomo berusaha untuk memprovokasi para ghoul yang berada di bawah kepemimpinan Kaneki untuk membalas dendam pada manusia. Namun di sini kawan-kawan Kaneki mulai angkat bicara dan mengungkap sosoknya yang sebenarnya, mulai dari Sukiyama hingga Touka. Akhirnya mereka pun berhasil meredam kesalahpahaman yang dipicu oleh Itori. Sementara itu di CCG, Nishino Kimi yang merupakan mantan asisten dari Dr. Kano kemudian datang ke kantor pusat dan memberikan informasi mengenai Kagune raksasa tersebut. Di sini kemudian diketahui bahwa mereka bisa meruntuhkan Kagune raksasa itu dengan menarik tubuh utamanya yang ada di dalamnya. Atau mereka bisa menunggu hingga Kagune itu hancur dengan sendirinya, namun akan memakan waktu 200 tahun. Mereka sendiri hanya memiliki waktu 72 jam sampai makhluk itu kembali bergerak. Di saat yang sama, para ghoul bersama Nagachika, Mado, dan juga Amon kemudian mendatangi kantor pusat CCG dan menawarkan diri untuk bekerja sama. Tentu awalnya banyak yang tidak setuju, bahkan di sini Ui juga sempat mengungkapkan fakta bahwa Furuta telah menipu mereka semua demi rencananya. Namun ia tetap bersikeras untuk menolak tawaran dari para ghoul, hingga Amon pun angkat bicara. Ia mengingatkan Ui dan juga para penyidik lainnya tentang hal terpenting bagi seorang penyidik, yaitu berjuang demi kedamaian. Kalimat Amon itu kemudian juga mendapat dukungan dari Yonebayashi serta para anggota Queen Squad. Ketika para penyidik masih mempertahankan ego mereka, para ghoul pun kemudian membuka topeng mereka dan dibarengi dengan Touka yang mengatakan bahwa kebanggaan CCG hanyalah omong kosong. Para penyidik pun hanya bisa terdiam karena terkesan oleh keputusan para ghoul yang berani mengungkap identitas mereka di depan para penyidik. Marude pun kemudian menyerahkan keputusan kepada Suzuya. Ia juga memintanya untuk membuat keputusannya sendiri secara mandiri, bukan berdasarkan pemikiran Shinohara. Suzuya pun menerima tawaran mereka yang kemudian CCG dan juga para ghoul pun akhirnya bekerja sama. Setelah kejadian itu, Nishiki pun pergi untuk menemui Kimi. Kimi di sini menjelaskan bahwa ia sengaja pergi ke tempat Dr. Kano untuk mendapatkan pengetahuan darinya. Namun Kimi di sini juga memiliki tujuannya sendiri, nanti di ending aku jelasin lebih rinci. Sementara evakuasi tengah dilakukan, Touka berusaha untuk menerjemahkan bahasa dari 3 ghoul yang ditemukan oleh Ayato di distrik 24. Di sini mereka berkata bahwa saat Raja Bawah Tanah mulai menghancurkan apapun, mereka pun kemudian menyerangnya hingga ia menghentikan amukannya. Dan setiap mereka menghancurkan satu bola mata raksasanya, serangan berikutnya akan menjadi lebih tumpul. Dan saat seluruh bola mata Kakujanya hancur, naga itu pun berubah menjadi batu. Di sini Kimi jadi teringat bahwa setiap Kagune muncul selalu menunjukkan semacam lingkaran kayak bola mata di dekat Kakuhonya. Jadi kemungkinan tubuh asli Kaneki berada di dekat bola mata raksasa tersebut. Sementara itu di tempat berbeda, Matsuri pergi untuk menemui Urie. Di sini ia menjelaskan bahwa sosok naga yang ada di distrik 24 adalah ghoul bermata satu dari klan Washu. Karena kebenciannya yang amat besar kepada klan Washu, ia pun memerangi CCG. Matsuri berpendapat karena Kagune Kaneki berasal dari ghoul yang memiliki darah keturunan Washu, yaitu Rize, kemungkinan itu juga yang menjadikannya dapat berubah menjadi wujud Kakuja kelabang raksasa seperti Kakuja naga yang ada di distrik 24. Di saat Kimi sedang mencari cara untuk menemukan tubuh asli Kaneki, di tengah perbincangan antara Hide dan juga Touka, Touka teringat bahwa dirinya pernah memberikan Kaneki cincin, dan dengan itu kemungkinan mereka dapat mengetahui lokasi dari tubuh asli Kaneki dengan menggunakan metal detector. Namun di sini karena CCG kekurangan metal detector, Sukiyama pun meminta bantuan ayahnya. Ayah Sukiyama pun kemudian menghubungi Perdana Menteri Jepang untuk membantu CCG dengan mengirim metal detector dalam jumlah yang banyak, karena Kakuja kelabang raksasa itu ukurannya sangatlah luas.
Di tengah pencarian, Miza dan Touka pun kemudian mendeteksi adanya logam, bahkan sinyalnya semakin kuat. Begitu mendengarnya, Marude langsung meminta Queen Squad yang berada di dekat mereka untuk menuju ke TKP. Namun di sini Touka dan Miza malah dihalangi oleh Motsuki. Karena merasa ada pertempuran di dekatnya, sang naga pun bergerak dan mengeluarkan monster-monster yang disebut Dragon Orphans. Shishiji beserta para ghoul pun berusaha untuk memukul mundur para monster tersebut. Setelah Queen Squad tiba di TKP, mereka menemukan Miza yang terluka. Mereka pun segera menuju ke tempat Touka yang sempat dijatuhkan oleh Aura dan juga Motsuki. Setelah bertarung sengit, akhirnya Hisao dan juga Touma berhasil menghentikan Aura. Dan di sisi lain, setelah bersusah payah, akhirnya Motsuki juga berhasil dihentikan oleh Saiko dan juga Urie. Di alam bawah sadarnya, Kaneki pun bertemu dengan Rize. Mereka sempat berbincang dan bisa dikatakan berdamai di sini. Namun akhirnya Kaneki tetap berusaha untuk pergi dari dunia tersebut. Di tempat Touka, ia pun akhirnya menemukan titik di mana tubuh Kaneki berada. Dan dengan bantuan Queen Squad, akhirnya mereka berhasil mengeluarkan tubuh asli Kaneki dari Kakuja raksasa itu. Meski di sini Yonibayashi sempat terkena ledakan dari Kakuja tersebut. Begitu Kaneki terlepas dari Kakuja raksasa itu, Kakuja itu pun mulai hancur. Namun bersamaan dengan itu terlihat pula Rize yang udah kayak setengah dibangkitkan oleh Furuta sebagai inti baru untuk Kakuja Naga. Selain itu, meskipun naga yang ditempati Kaneki sebelumnya itu udah hancur, tapi di tiap distrik lain muncul makhluk yang sama dengan ukuran yang sama. Kaneki sendiri masih dalam kondisi pingsan dan belum sadar. Bahkan di dalam tubuh Kaneki juga kini malah terdapat banyak organ yang tidak bisa diidentifikasi. Kawan-kawannya pun berangsur-angsur datang untuk mengunjunginya dan menunggunya hingga Kaneki pun akhirnya sadar. Pasca Kaneki tersadar, Amon pun menjelaskan bahwa kini Shishiji dan juga para ghoul bekerja sama. Ia juga menjelaskan bahwa Hide adalah salah satu orang yang berperan besar dalam hal ini. Di sini Kaneki pun bersyukur karena mengetahui bahwa sahabatnya itu masih hidup. Namun sebelum ia menemui Hide, ia ingin berjalan-jalan ke kota. Ia pun kemudian pergi, namun ditemani oleh Urie dan juga Saiko. Saat mereka akan kembali ke markas, di sini Saiko mendengar suara yang ternyata itu adalah seorang ghoul yang tengah memakan manusia. Kaneki yang mengenali wajahnya kemudian menjelaskan bahwa sebelumnya ia adalah manusia. Lebih tepatnya, ia adalah Ruisawa, seorang pekerja kepala informasi Shishiji di distrik 20 yang pernah Kaneki temui. Ia pun nampak ketakutan dan lari setelah melihat Kaneki, Urie, dan juga Saiko. Bersamaan dengan itu, terlihat pula Furuta yang tengah melakukan rekaman live di TV tentang pertarungan antara para tentara dengan Dragon Orphans. Di mana di sini ketika para tentara menembaki para monster tersebut, para monster itu justru meledak dan melepaskan racun, dan jika manusia terkena atau menghirup racun itu, maka mereka akan berubah menjadi ghoul. Para monster itu terlahir dari Kagune raksasa yang mana mereka akan memakan para ghoul ataupun manusia yang kemudian mereka akan kembali ke Oviduct-nya. Dan Oviduct tersebut akan menggunakan makanan yang dibawa oleh anak-anaknya itu sebagai bahan makanan dan melahirkan anak-anak yang lebih banyak. Di sisi lain, ketika Kaneki, Saiko, dan juga Urie tiba di lokasi, ternyata Furuta sudah tidak ada di sana, yang ternyata itu adalah rekaman. Tak lama setelah itu, Saiko juga malah terkena racun dari makhluk itu yang mengakibatkan muncul gejala ros pada wajah Saiko. Di sini demi melindungi Saiko dan juga Urie, Kaneki pun melepaskan salah satu wujud Kakuja terbarunya yang berupa sayap yang sangat besar dan panjang. Bahkan setelah menggunakan Kakuja tersebut, tangannya pun kembali normal. Mereka pun segera kembali ke markas. Yonibayashi kemudian didiagnosis bahwa ia menderita penyakit ros akibat racun dari monster tersebut. Penyakit ini sama dengan penyakit yang menimpa adik Shirazu. Urie juga mendapatkan sedikit racun, namun kemungkinan tidak akan berkembang. Sedangkan untuk Kaneki, ternyata hampir tidak ada perbedaan antara sebelum ataupun sesudah ia melawan monster-monster tersebut. Kimi juga mengatakan bahwa kemungkinan Kaneki memiliki kekebalan pada racun itu. Setelah itu, Kaneki pun pergi untuk menemui Hide. Di sini selain berbincang, ia juga meminta Hide untuk menunjukkan hasil perbuatannya di masa lalu, ketika Kaneki sudah sangat lemah, namun harus melawan Arima. Ia pun melihat luka pada leher dan juga wajah Hide yang disebabkan oleh Kaneki. Kaneki pun kemudian berterima kasih dan juga terharu atas pertolongan dan juga jasa sahabatnya tersebut. Sementara itu, dari hasil investigasi ditemukan fakta bahwa ada monster yang bisa mengeluarkan racun, yang mana akan mengakibatkan gejala ros, dan ada yang tidak. Dan setelah diteliti, ternyata lokasi dari monster yang bisa mengeluarkan racun terpusat di salah satu Oviduct. Kaneki pun kemudian berniat pergi karena ia memiliki kekebalan terhadap racun tersebut, yang kemudian ia ditemani oleh Ayato. Harapannya mereka bisa menemukan sesuatu di sana. Beberapa saat setelah itu, para anggota V pun menyerang dan berniat untuk menghalangi Kaneki serta Ayato. Para member Shishiji dan juga para ghoul pun kemudian berusaha keras untuk memberikan jalan kepada Kaneki dan juga Ayato agar tidak terhambat. Di sini Porpora, Uta, serta Itori yang mengawasi dari atas gedung memutuskan untuk mengeluarkan Queen Key yang dapat mereka kendalikan, yang terbuat dari tubuh Yoshimura Eto. Di sisi lain, Take, Ito, Takeomi, dan Yusa berhadapan dengan petinggi V yaitu Kaiko yang telah berubah menjadi ghoul. Sementara itu, Kaneki dan juga Ayato yang telah menyelinap masuk malah membangunkan para monster yang awalnya tertidur.
Di sini Ayato pun berusaha untuk menahan mereka, sementara Kaneki pergi menuju ke tempat yang lebih dalam. Di markas Shishiji, Akira dan juga Kyoko membantu membentuk kembali barisan. Sementara itu di medan pertempuran, Suzuya pun menggunakan armor Arata miliknya. Tak hanya itu, Queen Squad di sini juga ikut membantu menahan serangan dari boneka Kakuja All tersebut. Di sini selama Mutsuki menahan Kakuja All, Nishiki pun sempat memberitahu bahwa sebelum Kakuja itu bergerak, ia sempat mendengar semacam suara. Fueguchi dan Miza kemudian berusaha untuk melacak lokasi asal suara tersebut dan ternyata itu berasal dari Donato Porpora. Amon kemudian langsung tiba dan menghadapi Donato Porpora, sedangkan Yomo langsung menghadapi Uta yang telah berubah menjadi Kakuja. Setelah sempat bertarung sengit, Yomo pun akhirnya berhasil mengalahkan Uta dan ia tidak mempermasalahkan lagi jika suatu saat Uta ingin menyerangnya lagi. Yomo tak mempermasalahkan jika ia direpotkan oleh Uta, namun ia memintanya agar tidak mengganggu yang lain. Akhirnya mereka pun akrab kembali. Sedangkan di tempat Amon, setelah Amon berhasil mengalahkan Donato Porpora, di sini ia mengungkapkan unek-uneknya tentang sosok Ghoul yang pernah mengasuhnya tersebut. Namun meski setelah semua yang ia alami, Amon masih tetap menyayangi Donato Porpora sebagai ayahnya. Donato Porpora pun meninggal dengan tangis haru di sini. Dan karena Donato Porpora telah meninggal, Fukuro pun berhenti bergerak. Sementara itu, Kaneki pun akhirnya bertemu dengan Furuta dan pertarungan antara mereka berdua pun dimulai di sini. Pertarungan pun berlangsung sengit mulai dari adu pedang hingga adu Kagune. Keduanya saling bertarung menggunakan Kagune yang berasal dari Rize. Karena tekadnya untuk melindungi orang-orang terdekatnya, Kaneki pun membangkitkan bentuk baru dari Kakuja miliknya yang berbeda dengan Kakuja sayap yang ia keluarkan sebelumnya. Kakuja ini memiliki ujung-ujung yang berupa pedang raksasa. Seperti tak ingin kalah dari Kaneki, Furuta juga bertransformasi menjadi wujud Kakuja raksasa miliknya. Setelah sempat bertarung sengit, Kaneki pun akhirnya berhasil mengalahkan Furuta alias Kichimura Washu. Mereka pun melakukan percakapan terakhir dan Furuta pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, para Ghoul dan juga para penyidik sedang kesulitan karena menghadapi Kaiko yang menggunakan mayat dari para anggota Kuroinu dan juga Maen. Tak hanya itu, ia juga menggunakan jasad Irimi dan juga Koma sebagai boneka. Tak sampai di situ, Kaiko juga menggunakan senjata Quinke Fukuro yang sama seperti milik Arima. Bahkan setelah dikeroyok banyak orang, di sini Kaiko masih lebih unggul. Hingga Eto pun bisa sedikit muncul dan membantu mengalahkan Kaiko. Bersamaan dengan itu, Naki dan juga para anggota White Suit pun tiba dan membantu para Shishiji dan juga para Ghoul. Tak lama setelah itu, Kaiko pun berhasil dibunuh oleh Take. Dan Yoshimura Eto juga nampak terbaring yang kemungkinan ia wafat di sini. Nishiki, Yomo, dan juga Sukiyama juga akhirnya berhasil menghentikan Irimi dan Koma. Mereka berdua juga turut wafat di sini. Bersama dengan itu, Kaneki pun langsung menuju ke puncak dan berhasil menemukan tubuh utama dari Rize. Kaneki pun kemudian mengucapkan salam perpisahan dan kemudian membunuh Rize, yang pada akhirnya Kakuja naga itu pun tidak aktif bergerak lagi. Dari sini timeskip 6 tahun pun berlalu. Pertempuran antara Shishiji dan juga para Ghoul melawan Nimura kemudian dikenal sebagai Perang Naga. Shishiji di sini telah dibubarkan dan diganti menjadi TSC atau Komite Keamanan Tokyo. Sementara itu, sisa dari Kakuja Naga terus melahirkan anak dalam tanda kutip Dragon Orphans, namun yang tidak beracun. Yang mana para monster ini terus menyerang para warga dan menjadi musuh utama para Ghoul dan juga manusia. Di TSC kini Marute menjabat sebagai direktur dan Katsuya Mabuchi sebagai kepala informasi. Di sini juga ada Sukiyamashu yang menjadi utusan dari United Front, yaitu sebuah organisasi yang beranggotakan para Ghoul yang bekerja sama dengan TSC. Sukiyama juga menggunakan kekayaannya untuk menyongkong TSC dalam aktivitas mereka. Ia juga bekerja sama dengan ayahnya untuk membangun kembali Tokyo di sini. Ada juga Banjo yang menjabat sebagai wakil United Front. Sementara Washu Matsuri berpisah dengan istrinya dan membuang nama Washu. Ia juga mengganti namanya menjadi Suzuki. Di sini ia menjabat sebagai karyawan normal TSC. Sementara untuk Kyoko Aura yang menjadi ketua perwakilan Akademi Perdamaian TSC, ia juga mendedikasikan dirinya untuk mengajar generasi selanjutnya. Sedangkan untuk Uikori yang menjadi wakil ketua Akademi TSC, ia melatih teknik pertarungan untuk para kandidat penjaga perdamaian. Dan untuk Mougan, ia kini menjadi seorang biksu. Sementara untuk Tokage yang menjadi guru di divisi pengembangan TSC, namun ia ditusuk oleh muridnya hingga tewas. Dan untuk Take, ia kini hidup normal. Ia sempat ditawari untuk menjadi wakil kepala akademi namun ia menolak. Ia kemudian menjaga kedua kakek dan neneknya dan merawat mereka hingga wafat. Ia juga dikabarkan bekerja di pemakaman. Untuk Kuramoto Ito, ia dipindahkan ke Kansai dan menjadi investigator kelas 1. Untuk Taishi Fura, ia tetap aktif di TSC. Dan untuk Okahira, ia mencuri stabilizer dari Dr. Kano untuk memperpanjang hidupnya dan kini mereka bekerja di TSC. Sementara itu untuk Urie, ia menjadi penjaga perdamaian kelas khusus. Dan untuk Yusa Arima, ia menjadi penjaga perdamaian kelas 1. Sementara untuk adik Shirazu, kini ia telah sembuh dari penyakit Ross yang dideritanya. Ketika Urie menjalankan tugas dari TSC di Pulau Rue, ia sempat mencari di setiap penjuru pulau dan akhirnya pada investigasi ketiga, ia menemukan kerangka bekas operasi Quinks yang kuat diduga bahwa itu adalah kerangka milik Shirazu.
Akhirnya, Shirazu pun dapat dimakamkan dengan layak. Pengembangan pengobatan dari regenerasi sel-sel naga juga telah menyelamatkan banyak nyawa, salah satunya adalah Shinohara. Suzuya juga terus bekerja di TSC sebagai Jenderal Naga pimpinan TSC, beserta para anggota skuadnya. Mereka juga dikenal sebagai regu penjaga perdamaian paling kuat. Yoshimura sendiri terus membantu dan memberikan saran kepada Suzuya, Marude, dan juga para rekan-rekannya di TSC. Sementara itu untuk Naki dan juga Meiza, mereka kemudian menikah dan memiliki 9 anak. Mereka berdua juga tergabung dalam United Front yang bekerja sama dengan Sukiyama untuk mendidik para anak yatim ataupun piatu ataupun yatim piatu yang nanti ingin bertempur di medan pertempuran. Sedangkan untuk Nishiki dan juga Kimi, mereka berdua bekerja sama untuk mengembangkan makanan manusia yang bisa dikonsumsi oleh para ghoul dengan cita rasa yang disesuaikan sesuai dengan selera mereka. Yang itu juga menjadi cita-cita dan juga tujuannya si Kimi. Sedangkan untuk Horikoshi, ia sempat bekerja sama untuk beberapa tahun. Lalu ia pun melanjutkan kegiatannya untuk memfoto hal-hal yang menarik menurutnya. Bahkan foto-fotonya tentang kengerian Tokyo dipamerkan ke seluruh dunia. Ia juga terus menjalin hubungan persahabatannya dengan Sukiyama. Sementara itu masih ada juga ghoul yang menyerang manusia seperti Shikorae, yang mana ia berubah menjadi Kakuja setelah menyerap sel dari Dragon Orphans. Ia juga merupakan musuh TSC yang sampai sekarang masih diburu. Untuk Takizawa, ia menghilang setelah Perang Naga. Namun ada banyak saksi yang melihat seorang ghoul setengah Kakuja yang menyerang ghoul lain yang berkhianat. Sedangkan untuk Corona, ia pergi ke Eropa dan mulai bertarung dengan para ghoul yang menyerang manusia. Untuk Yumitsu Tomoe, ia mendirikan organisasi yang bernama Lost yang menyediakan tempat kepada para ghoul yang tidak bisa berbaur dengan manusia. Sementara untuk Amon dan juga Akira hanya diperlihatkan dari silhouette bahwa mereka sekarang bersama. Mungkin mereka berdua berusaha untuk tidak terlibat lagi dalam organisasi. Di Shadow nampak ada Ryusen Tatsumichi yang merupakan anggota skuad Queens generasi ketiga. Di sana juga ada Suzu Sanju yang merupakan anggota Queens generasi ketiga. Yonibayashi di sini tetap bekerja di TSC dan membantu Urie dalam pendidikan. Sementara untuk Mutsuki, Aura, dan juga Ayumu bekerja di kantor cabang CCG yang ada di pedesaan. Dan untuk Toma, ia terlibat dalam bidang pendidikan dan ikut berkontribusi dalam menguatkan hubungan antara TSC, polisi, dan juga tim pemadam kebakaran. Untuk Hisao, karena keadaannya saat mencapai usia 26 mulai memburuk, ia pun kemudian pensiun, namun ia tetap bekerja dan membantu di bidang administrasi yang berhubungan dengan Intel. Sementara untuk Hinami, ia bekerja di United Front sebagai guru membaca dan menulis. Dan untuk Ayato, ia juga bekerja di sana sebagai penjaga perdamaian yang sering melaksanakan misi yang sulit. Untuk Takeyomi, ia tetap bekerja di TSC sebagai rekan Urie. Di sisi lain, ia dan juga Yoriko telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Bahkan di sini nampak Kuroiwa juga masih hidup. Untuk Uta, ia masih memikirkan cara untuk menyerang Yomo sembari menjalani hobinya yang lain seperti melukis dan membuat topeng. Ia juga masih berteman dengan Itori dan juga Neko. Namun Itori di sini tak pernah mengungkapkan perasaannya kepada Uta. Sementara untuk Yomo, ia terkadang juga mampir ke tempat Kaneki untuk mengunjungi Kaneki, Touka, dan juga anak Kaneki, yaitu Kaneki Ichika. Di sini nampak Ayato, Hinami, dan Hide yang pertama sampai ke tempat Kaneki, yang kemudian disusul dengan Sukiyama, Yonibayashi, Urie, Nishiki, dan juga Banjo. Di sini Yonibayashi juga membawakan apel untuk Touka dari Mutsuki. Nampak di sini rambut Touka sudah agak panjang dan disusul dengan Kaneki yang menyapa kawan-kawannya. Di sini dijelaskan setelah Kaneki berhasil membunuh Rize, ia sempat terjatuh dan hampir tenggelam di dalam bagian tubuh naga. Hingga Ayato menariknya keluar dan ia pun berhasil selamat dan kembali ke tempat kawan-kawannya. Kaneki terus berteman dengan Hide sepanjang hidupnya dan itu bahagia dengan keluarga kecilnya. Nah, sedikit nambahin aja, ada sedikit perbedaan antara anime season 4 dan juga versi manganya. Tapi sebenarnya nggak terlalu menonjol sih. Cuman kalau di versi anime, Yusa, Shio, dan juga Rikai itu nggak terbunuh dan terlihat malah udah tumbuh dewasa. Juga kalau di anime, si Hajime itu nggak terlalu berimpact ke jalan cerita, nggak kayak di manga. Kalau di manga, ia punya porsi sendiri lah, punya tempat sendiri. Nah, itu tadi alur cerita dari Tokyo Ghoul Part 2. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang atau ada yang mau nambahin, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa.